Majelis Ta'lim Nafahatul Rabbani Manggar Balikpapan Timur, dalam rangka kita semuanya keluarga besar, pengurus, pimpinan, seluruh jemaah, baik yang dari Manggar, Tamaru, dari Tip, Dong Timbak, atau Taraktur, Sulkapi, sampai Kota Bangun, atau dari Teran, Batakan, Sepinggan, sampai ke Panajam atau Babulu. Alhamdulillah, kita semua jangan dianggap orang lain. Satu keluarga besar di dalam kesatuan Islamiyah, yaitu di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekali lagi kita sebaratan satu keluarga besar. Kita semuanya dalam rangka memperingati Maulid atau lahirnya atau zahirnya Nabi yang agung, penghulu seluruh anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah, tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, umat beliau, dan kita semua penerus, penegak, pejuang agama Islam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kami selaku pengurus ada menyangka orangnya banyak, jadi wadahnya sudah diulah tingkat 2, artinya masih ada mampu juga. Tidak ada lain karena tarikan, karena panggilan, karena mahnid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terpanggil berhadir di tempat ini karena tarikan, panggilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hati kita artinya ada nur yang mengontak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat kita berbangga, bersyukur karena setiap majelis zikir, majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, Allah punya malaikat sayyahin, malaikat yang berjalan. Dia mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis kumpulan orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut hadir juga di sana. Kemudian dia kembali ke hadirat Allah. Dia melapor dengan Allah, bertanya, padahal Allah mengetahui seluruh hambanya. Itu malaikat ditanya, dari mana kamu? Mereka menjawab, daripada majelis zikir. Daripada perkumpulan kita semua, perkumpulan orang-orang yang memperingati
zahir dan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Allah, asyhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikan olehmu wahai malaikatku bahwa saya mengampuni dosa-dosa mereka. Kita yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di masjid, majelis, tempat berkumpul kita untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersaksi kepada malaikat, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Artinya hadis Rasulullah, bukan dari perkataan ulama. Siapa yang tidak senang dosanya diampuni oleh Allah, hanya kita kembali setelah pulang memperbaiki tata cara kehidupan kita. Apabila banyak majelis, alangkah indahnya. Kadang 3 hari sekali majelis, sehari sekali majelis, seminggu sekali majelis, sebulan sekali majelis, dosa-dosa kita terhapus. Alangkah indahnya Allah memberi anugerah dengan berkah wujud dan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kita semua sama-sama hati merasa satu keluarga besar, karena tidak dapat ampunan Allah kalau kita saling beda, merasa lebih, sombong, menghina. Apa yang terjadi ya sudah, ya tidak perlu kenapa telur dulu diambil, tidak ada apa-apa. Sudah kayak itu sudah. Ada orang kita, ada tapi sabaran. Apabila nang bergantung menjutan dah. Artinya adat kita nih itu, ayo aja tidak ada apa-apa. Yang penting semuanya ingat, kita adalah kesatuan besar sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama bainahum. Jangan ada di hati rasa jengkel, rasa sedih, rasa keluh kesah, rasa melihat umat Rasulullah dengan pandangan yang merendahkan, pandangan yang menghina. Nah ini jangan ada. Sama aja laki-laki perempuan, dewasa orang tua, sama aja. Hanya satu kita punya Nabi, punya Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita, melihat pengalaman kita, hidup di orang banyak susah, apalagi di akhir-akhir kita diuji dengan satu penyakit yang kadang kelihatan sehingga bekerja susah. Ada orang datang, cil, ulun, hendak berhutang. Ada orang datang, cil, ulun, nah, ada masalah. Banyak manusia, bermacam-macam. Ulun dapat musibah, ulun sakit, ulun, semuanya berkisah nang sakit saja. Nang nyaman kada mau berkisah ada. Iya, nang sakitnya berkisah. Ini percontohan hidup ini. Lalu kita minta tolong kan orang sugih. Orang kada mau nolongi. Nah, apa jaminan duit dulu berhutang? Jaminannya apa? Kita berurusan, orang kada mau urus dulu. Berapa memberi amplop? Takut diulang dulu berapa parasinnya. Kita dapat musibah, ada orang yang kada senang, awan kita takurihing sidin. Hapus sidin. Sadang dapat musibah dihapus pulang. Hidup nih. Nah ini percontohan apabila kita di dalam kubur, kalau mau gawis, seperti minta tolong. Kada ada yang mendengarnya di dunia. Ranai sebenarnya. Siapa yang mendengar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu Nabi Muhammad. Ini jadi peringatannya ada. Karena sidin mendengar dia kita susah.
ada dah sidin menolongi melihat orang siapa-siapa ada sidin barata menolongi selama umat beliau. Langkah-langkah pantasnya kita di waktu hidup ini mempelajari, mentazim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sidinna menolongi kayak hidupnya ini ada orang menolongi masa nangannya. Riwayat yang sahih di dalam hadis syafaat manusia seberataan susah karena dikumpul dalam satu tempat disebut padang mahsyar. Maka manusia coba kita datangi Datuk Adam, Nabi Adam kata kau menolong, datangi Nabi Nuh kata kau menolong, datangi Nabi Musa kata kau menolong, datangi Nabi Isa kata kau menolong. Maka mereka datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah? Analah, saya yang nolongnya. Maka seluruh umat senang karena Rasulullah dengan izin Allah memberi syafaat kepada umat di waktu susah di padang mahsyar. Dua sudah. Di waktu di dalam kubur yang menolongi Rasulullah. Di waktu dibangkit daripada kubur yang menolongi Rasulullah. Di waktu kita ditimbang amalia yang menolongi Rasulullah. Di waktu melewat syaratul mustaqim Rasulullah di samping beliau berdoa, Allahumma sallim. Beliau berdoa, Allahumma sallim umat, ya Allahumma sallim, sallim. Rasulullah di waktu mau masuk ke dalam pintu surga, surga tidak mau dibuka kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga tertutup, orang yang merasa lebih daripada Rasulullah, menghina Rasulullah, tidak bisa masuk surga kalau tidak izin Rasulullah, karena beliau memegang pintu surga. Coba kita tarik ke depan di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir atau dalam tasawuf zahir ke dunia ini, maka seluruh alam semesta, Allah, malaikat, makhluk aras, kalam, roh, surga, neraka, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, benda yang ada di alam semesta, sabadataan bergembira. Malaikat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, artinya bergembira, tasbih. Ada yang kada bergembira, dia mau bunuh Rasulullah kalau lahir, bunuh Muhammad itu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Kita tidak merasa bingung, aneh kalau ada orang peringati Maulid Rasulullah, ada yang tidak senang. Memang sebelum Rasulullah lahir, dua kelompok yang tidak senang, Yahudi dan Nasara. Hanya mereka bunuh Muhammad kalau lahir. Apa maknanya seperti ini? Seluruh alam bergembira. Tidak hanya manusia, binatang, binatang yang biasa, binatang buas, yang di laut, di darat, seluruhnya. Tapi dua kelompok ini, maknanya Islam. Ada orang yang tidak senang sama Islam, ada orang yang tidak senang sama umat Islam, ada orang yang tidak senang sama kesatuan Islam, tidak senang sama majelis. Apabila majelis bertambah, dua ini, utak orang Yahudi dan utak orang Nasara. Walaupun badannya Islam, utaknya ini tidur oleh orang Yahudi dan orang Nasara, sehingga seperti itu dia. Alhamdulillah, kita semua seolah-olahnya melakukan satu silaturahim sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bermanfaat peringatan Maulid, sehingga kita bisa sebulan bisa menjadi orang yang tidak kena menjadi kena. Kita digarisi akhun billah, ikhwatun billah, persaudaraan di dalam agama Allah. Apabila bertemu kemudian kita memberi salam, kemudian kita musafah, wa yusalli ala nabi sallam, kita baca salawat kepada Rasulullah. Kita sudah baca salawat, musafah bisa dengan tangan, bisa dengan hati
sama-sama saling memaafkan, musafahah namanya. Tangan berjabat tapi hati marah, bukan musafahah namanya. Musafahah menyatukan hati, sama-sama damai. Kita bersaudara. Pulang ini kita ini masing-masing, ada yang ke Kota Bangun, Babulu, nah kita nang paratnya nyaman aja. Nah apa nang kita dapat? Kita sudah baca salawat kepada Rasulullah. Apalagi dapat nasi kotak juga. Tambahannya tuh, ada duit ada aja juga. Ada nang 10.000, 2.000. Mereka memeriahkan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pulangnya? Belum pesawat berpisah antara badan yang belum keluar daripada masjid atau majelis ini. Allah mengampuni dosa sampean. Hadis Rasulullah. Anugerah yang besar bisa berkumpul. Satu, kelebihan kita memperingati Maulid Rasulullah, silaturahim. Artinya pertemuan sesama. Bagaimana caranya kita semua supaya semuanya sama. Apabila mengata Allahu Akbar, semua sama mengata Allahu Akbar. Apabila mengata Subhanallah, semua sama mengata Subhanallah. Maknanya kayak apa? Saling memikul kita agama Allah. Agama Allah hari ini bisa kita yang punya ilmu mereka dengan mengajar, yang tidak punya ilmu dengan belajar, yang punya pangkat mereka bikin ngurus perizinan apa semuanya, yang mereka punya harta dengan hartanya, mereka punya kekuatan dengan kekuatannya, sehingga semuanya sama. Ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Apa sih semuanya tujuannya? Tidak ada lain. Saya hidup menuntut ridha Allah, saya mati menuntut ridha Allah. Makna menuntut meminta supaya Allah ridha. Dengan ridha Allah saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kadar ridha, tidak bisa jumpa Rasulullah walaupun beribadah. Ibadah tidak ada artinya, ilmu tidak ada artinya, kepintaran tidak ada artinya, kekayaan tidak ada artinya. Kalau Allah lam yardah, Allah tidak ridha. Itu penting sekali. Alhamdulillah, kelebihan kita berkumpul memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menimbulkan kembali bahwasanya Islam ya'lu, Islam kuat, Islam agung, sehingga kita melihat semuanya berhadir, alhamdulillah semuanya dengan memakai pakaian muslim, belajar memakai pakaian muslim. Hari Jumat sekurang-kurangnya apabila pergi ke masjid untuk salat Jumat, sunnah Rasulullah, kalau punya pakaian putih, pakai pakaian putih. Kalau tidak punya, pakai pakaian yang tidak ada balangnya. Artinya kata berwarna, yang tidak ada tulisannya. Bawa ke masjid. Nah Pak, saya orang Islam. Saya harus berpakaian orang Islam, berkubiah orang Islam, bersorban orang Islam, sandal saya sandal orang Islam, jam saya jam orang Islam, saya punya cincin sunnah Rasulullah, cincin orang Islam. La ilaha illallah Muhammad. Kita semua, kalau tidak kita, generasi muda akan mengambil